berikut kita akan melakukan pemeriksaan atau keterampilan pemeriksaan tekanan bola mata. Ada dua cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan tekanan bola mata dengan cara palpasi, yaitu atau disebut dengan digital tonometri menggunakan jari-jari. Yang kedua adalah menggunakan alat berupa tonometer Sieotz untuk mengukur tekanan bola mata. Pengukuran tekanan bola mata secara palpasi atau digital tonometri itu sifatnya sangat subjektif, tergantung sekali pada jam terbang pemeriksa, sehingga hasilnya keakuratannya sangat tergantung pada keahlian pemeriksa. Caranya sangat mudah dengan menggunakan jari-jari. Pertama, kita letakkan jari telunjuk pada kelopak mata bagian atas dengan jari-jari lain sebagai fiksasinya di daerah hidung dan daerah temporal. Pasien diminta untuk melihat ke arah bawah tapi tidak menutup mata. Kemudian kita raba tekanan bola matanya dengan cara jari kita seperti menekan-nekan secara bergantian, tapi tidak diangkat, tetap di tempatnya, kemudian ditekan secara pelan-pelan. Kita bandingkan dengan mata yang sebelahnya. Seperti itu. Jika kanan dan kiri sama yang kita rasakan, tekanan yang kita rasakan sama, maka kita menyebutnya dengan tekanan bola mata yang normal atau disingkat dengan N. Kalau misalnya lebih tinggi yang sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri atau sebaliknya, itu kita menyebutnya dengan N plus atau N plus plus jika lebih tingginya itu jauh sekali, seperti itu. Atau bisa kita bandingkan jika saat kita ukur ternyata tekanan bola matanya itu sama-sama tinggi kanan dan kiri, kita bisa membandingkan dengan tekanan bola mata yang ada di mata kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi normalnya adalah tekanan bola mata kanan sama dengan kiri atau sama dengan pemeriksa. Begitu. Kemudian yang kedua adalah pengukuran tekanan bola mata dengan menggunakan alat yang disebut dengan alat tonometer dari Sieotz. Ini alatnya. Pertama kita lihat kelengkapan alatnya dulu. Pertama kita membutuhkan ini namanya tabel konversi. Tabel konversi ini berisi angka-angka, skalanya berapa, kemudian dengan menggunakan beban berapa. Nanti yang akan terbaca skalanya, kemudian kita konversi dengan menggunakan beban berapa, dan disitulah kita akan membaca berapa tekanan bola mata pasien dalam satuan milimeter air raksa. Kemudian alatnya seperti ini. Ini handle-nya, jadi kita memegang pada handle. Kemudian ini skala dan jarum penunjuknya. Kemudian ini adalah alat pembersihnya. Jika misalnya ada yang macet, nanti kita akan tentukan apakah alat ini baik kondisinya atau tidak dengan cara kita kalibrasi dengan menggunakan papan kalibrasi. Kemudian ada beberapa beban. Ada beban 7,5 gram dan ada beban yang 10. Ini digunakan apabila pada saat pemeriksaan tanpa beban. Tanpa beban ini berarti bebannya sebenarnya adalah 5,5 gram. Sesuai tabel konversi dia akan masuk di 5,5 gram. Jika dalam pemeriksaan nanti skala yang ditunjukkan oleh alat periksa ini kurang dari 4, skala yang paling kecil 0, kemudian 5, 10, 15, 20. Jika yang terbaca kurang dari 4, maka kita harus menambahkan beban. Beban yang ditambahkan pertama adalah yang 7,5. Kemudian jika dengan beban 7,5 nanti masih kurang dari 4 skalanya, maka kita tambahkan yang beban 10. Seperti itu. Baik, untuk alatnya sudah lengkap. Kita juga membutuhkan tetes mata pantokain sebagai analgetiknya ya, topikal. Kemudian kita juga butuh topikal antibiotik, misalnya chloramphenicol, karena setelah kita melakukan pemeriksaan kita harus meneteskan antibiotik sebagai pencegahan infeksi karena pemeriksaannya cukup invasif ya, menempelkan langsung pada kornea. Kemudian kita juga membutuhkan swab alkohol untuk mendisinfektan atau mensterilkan daerah tonometer Sieotz yang akan nanti ditempelkan pada permukaan kornea.
Sebelumnya kita harus jelaskan kepada pasien bahwa kita akan melakukan pengukuran tekanan bola mata pada kedua mata dengan cara menempelkan alat di permukaan kornea pasien atau di permukaan bola mata. Jadi tidak ditusuk, tidak ditekan, hanya ditempelkan supaya pasiennya tidak cemas. Kemudian setelah pasien setuju, kita lakukan penetesan kantuk kain pada kedua mata. Kemudian mata sebelah kiri juga. Sambil menunggu anestesinya bekerja, kita menyiapkan alatnya, tonometer Siots. Pertama kita harus kalibrasi dulu, memastikan bahwa alat ini bisa bekerja dengan baik. Caranya kita taruh di papan kalibrasi. Jika tonometer ini menunjukkan angka 0, maka tonometri Siots ini baik untuk digunakan. Terbaca angka 0 berarti bisa kita gunakan untuk memeriksa tekanan bola mata. Selanjutnya kita ambil swab alkohol. Lalu kita usap bagian bawah dari tonometer Siots. Sambil kita tanyakan ke pasien masih terasa perih atau tidak. Kalau sudah tidak, berarti anestesinya sudah bekerja. Lalu dengan menggunakan tangan kiri kita buka kelopak matanya, meminta pasien untuk melihat lurus ke atas, tepat di langit-langit yang berada di atas pasien. Pak, nanti alatnya akan saya pasang di permukaan mata Bapak. Yang penting Bapak nggak boleh bergerak, nggak boleh lirik-lirik selama pemeriksaan dilakukan. Kalau Bapak sudah siap, kita lakukan ya Pak. Baik, kita taruh alatnya tegak lurus. Cara memegangnya, handle-nya yang dipegang. Kemudian kita letakkan pelan-pelan tonometri ini tepat di permukaan kornea. Kita turunkan seperti ini. Dan kita baca skala yang ditunjukkan oleh alat tonometri. Nah, terbaca 2. Berarti kurang dari 4, artinya kita harus menambahkan beban 7,5 pada alat ini. Kita lepaskan lagi. Kita ambil beban yang 7,5 gram. Ini 7,5 gram ya. Kita pasang di sini. Oke. Setelah terpasang, seperti tadi, kita letakkan lagi. Silahkan lihat lurus ke atas Pak, jangan bergerak, jangan lirik-lirik. Kita tempelkan lagi. Misalnya kita anggap sudah di angka 5 misalnya ya. Berarti sudah bisa kita lakukan konversi dengan menggunakan tabel. Misalnya terbaca angka 5. Oh ya, pemeriksaan ini sebaiknya diulang 3 kali untuk mendapatkan hasil rata. Jadi dalam 3 kali pemeriksaan dengan beban 7,5 misalnya didapatkan skalanya 5, berarti nanti kita melihatnya di tabel konversi. Beban 7,5 gram di angka 5. Berarti tekanan bola mata yang terukur adalah 25,8 mm air raksa. Seperti itu juga prosedur yang kita lakukan di mata sebelah kiri dengan cara meneteskan pantuk kain awalnya, kemudian kita cobakan tanpa beban dulu. Jika skala yang terbaca kurang dari 4, baru kita tambahkan beban yang 7,5. Jika dengan 7,5 masih kurang dari 4 juga, kita buka yang 7,5, kita ganti ke beban yang 10. Nah, berapa angka yang terbaca nanti itu akan kita konversikan dengan tabel. Kalau misalnya tanpa beban, kita masukkannya ke 5,5 gram. Kalau dengan beban 7,5, kita membacanya di tabel yang kolom 7,5 gram. Jika yang 10 gram, maka di kolom yang 10 gram. Seperti itu kira-kira. Dan kita sampaikan ke pasien kalau pemeriksaannya sudah selesai. Terakhir kita teteskan antibiotik topikal, chloramphenicol misalnya ya, pada mata yang sudah selesai diperiksa tadi. 1 tetes di fornik inferior, kanan dan kiri.
Selanjutnya pasien boleh kembali duduk dan pemeriksaan sudah selesai. Kita sampaikan kepada pasien bahwa tekanan bola mata yang normal itu antara 10 sampai 21 mm air rasa. Pada pasien tadi terukur 25,8 mm air rasa sehingga terukur lebih tinggi dibandingkan normal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.